Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Novento Ramadhani dengan NIM 205211374 dari kelas MBS 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya terhadap riset pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan fasilitas terhadap kepuasan konsumen dari studi kasus UMKM KST Rindu Seneku. Latar belakang. Melihat pada zaman sekarang, para anak muda tidak menyukai makanan tradisional. Maka kami memilih survei terhadap UMKM yang menjual makanan tradisional, yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengenalkan makanan tradisional ke anak muda agar tidak tergerus oleh zaman dan tentunya disukai oleh semua kalangan. Poin pertama yang akan kami bahas yaitu masalah harga. Dari wawancara yang kami lakukan, ada 4 pertanyaan mengenai harga yang ditawarkan. Di antaranya yaitu 1. Apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan kantong harga masyarakat? Dari 32 responden mengenai pertanyaan ini terdapat 25 responden memilih setuju, 4 responden memilih netral, dan 3 responden memilih tidak setuju. 2. Apakah harga yang diberikan sesuai dengan kualitas produk yang dijual? Dari 32 responden mengenai pertanyaan ini terdapat 25 responden memilih setuju, 4 responden memilih netral, dan 3 responden memilih tidak setuju. 3. Apakah harga yang ditawarkan mampu bersaing dengan tempat lain? Dari 32 responden mengenai pertanyaan ini terdapat 24 responden memilih setuju, 6 responden memilih netral, dan 2 responden memilih tidak setuju. 4. Apakah harga yang diberikan sesuai dengan benefit yang diterima oleh konsumen? Dari 32 responden mengenai pertanyaan ini terdapat 25 responden memilih setuju, 5 responden memilih netral, dan 2 responden memilih tidak setuju. Poin kedua yaitu kualitas pelayanan. Dari wawancara yang kami lakukan, ada 4 pertanyaan mengenai pelayanan yang ditawarkan. Di antaranya yaitu 1. Pelayanan yang diberikan sangat ramah dan baik. Dari 32 responden mengenai pertanyaan ini terdapat 23 responden memilih setuju, 8 responden memilih netral, dan 1 responden memilih tidak setuju. 2. Pelayanan yang diurutkan sesuai dengan antrian konsumen. Dari 32 responden mengenai pertanyaan ini, 26 responden memilih setuju, 5 responden memilih netral, dan 1 responden memilih tidak setuju. Yang ketiga, saya tidak terganggu dengan antrian yang banyak karena pelayanan yang diberikan sangat baik. Dari 32 responden, terdapat 23 responden memilih setuju, 8 responden memilih netral, dan 1 responden memilih tidak setuju. Pertanyaan terakhir yaitu, saya akan merekomendasikan ke teman saya untuk membeli makanan tradisional KST. Dari 32 responden, 24 responden memilih setuju, 7 responden memilih netral, dan 1 responden memilih tidak setuju. Poin ketiga yaitu tempat. Dari wawancara ini terdapat 3 pertanyaan mengenai tempat yang ditawarkan, antara lain 1. Tempat yang disediakan sangat nyaman. Dari 32 responden, terdapat 18 responden memilih setuju, 13 responden memilih netral, dan 1 responden memilih tidak setuju. 2. Tempat yang disediakan selalu dijaga kebersihannya. Dari 32 responden, terdapat 19 responden memilih setuju, 12 responden memilih netral, dan 1 responden memilih tidak setuju. 3. Tempat yang disediakan luas sehingga tidak berdesakan dengan konsumen yang lain. Dari 32 responden, terdapat 18 responden memilih setuju, 10 responden memilih netral, dan 4 responden memilih tidak setuju. Untuk poin selanjutnya yaitu media pemasaran. Dari wawancara yang kami lakukan ada 3 pertanyaan mengenai media pemasaran, antara lain yaitu 1. Media sosial memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi produk. 32 responden mengenai pertanyaan ini terdapat 24 responden memilih setuju, 6 responden memilih netral, dan 2 responden memilih tidak setuju. 2. Promosi produk di medsos menarik minat konsumen. Dari 32 responden, 24 responden memilih setuju, 6 responden memilih netral, dan 2 responden memilih tidak setuju. Pertanyaan selanjutnya, produk yang ditampilkan di medsos sesuai dengan realita yang ada. Dari 32 responden,
Terdapat 23 responden memilih setuju, 8 responden memilih netral, dan 1 responden memilih tidak setuju. Poin selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Terdapat 5 pertanyaan mengenai keputusan pembelian konsumen, antara lain yaitu 1. Saya membeli produk karena penasaran dengan iklan yang ada di medsos. Dari 32 responden, 17 responden memilih setuju, 13 responden memilih netral, dan 2 responden memilih tidak setuju. Pertanyaan kedua, saya membeli produk karena pelayanan yang diberikan sangat baik. Dari 32 responden, 20 responden memilih setuju, 10 responden memilih netral, dan 2 responden memilih tidak setuju. 3. Saya tertarik membeli produk karena tempatnya nyaman. 32 responden, terdapat 19 responden memilih setuju, 12 responden memilih netral, 1 responden memilih tidak setuju. Pertanyaan ketiga, saya tertarik membeli produk karena tempatnya nyaman. 32 responden mengenai pertanyaan ini, terdapat 19 responden memilih setuju, 12 responden memilih netral, 1 responden memilih tidak setuju. Pertanyaan selanjutnya yaitu saya membeli produk karena rekomendasi dari teman. Dari 32 responden, 17 responden memilih setuju, 14 responden memilih netral, 1 responden memilih tidak setuju. Pertanyaan terakhir yaitu saya membeli produk karena mewarisi produk tradisional. Dari 32 responden, 21 responden memilih setuju, 19 responden memilih netral, dan 2 responden memilih tidak setuju. Kesimpulan dari riset saya ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan rekomendasi untuk UMKM dalam hal ini yaitu UMKM KST Rindu Snackku dengan harapan dapat dijadikan sebagai masukan untuk keberlangsungan usaha UMKM KST ke depannya. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, UMKM KST Rindu Snackku perlu memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dengan meningkatkan faktor-faktor kualitas pelayanan dengan cepat, tepat, dan berkualitas. Dengan memberikan pelayanan secara jelas dan terperinci pada konsumen sehingga konsumen dapat meningkatkan kepuasan yang berdampak pada peningkatan tingkat penjualan dari UMKM KST Rindu Snackku. Di samping itu, dari hasil analisis diketahui bahwa variabel tempat menunjukkan nilai yang lebih dalam menciptakan kepuasan konsumen, sehingga sebaiknya UMKM KST Rindu Snackku mempertahankan hal tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjamin kenyamanan dan kemudahan para masyarakat dalam menjangkau makanan tradisional tersebut. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.